Teman-teman, kayaknya minggu ini musimnya lagi kambuh asam lambung ya. Karena banyak banget yang ngechat aku dari YouTube, DM, Instagram, TikTok. Jadi aku tuh sering live di TikTok dan banyak banget yang laporan asam lambungnya kambuh ya. Udah enakan 2 bulan, ada yang 2 minggu udah enakan. Tiba-tiba kambuh dengan bermacam-macam sensasi. Ada apa sih kok minggu ini banyak banget ya? Nah, di video kali ini aku akan memberikan beberapa tips dan aku akan berikan kalian wejangan. Jadi ada beberapa makanan yang wajib dihindari selama asam lambung kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena aku juga pernah berjuang sama seperti kalian ya. Untuk yang nungguin review produk ya, kemarin itu ada yang banyak yang nanyain terkait susu pertumbuhan anak, susu formula ya, dan juga untuk susu ibu hamil ya. Insya Allah aku akan cari produknya dulu. Jika udah ada produknya, aku akan review ya. Jadi pastikan terus untuk nonton video-video aku ya. Semoga video-video aku bermanfaat ya dan bisa membantu, bisa memotivasi teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini seperti biasa aku bakal bahas terkait ya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi sensasi asam lambung ini adalah 1001 sensasi. Ini bisa dialami oleh siapa saja ya, oleh anak-anak, oleh orang dewasa, oleh orang tua bahkan ya sekalipun. Nah, nggak tahu kenapa ya, minggu-minggu ini banyak banget yang ngechat aku dari Instagram, TikTok, YouTube ya. Banyak banget yang ngechat aku, Bunda aku kambuh minggu ini, itu nggak bisa beraktivitas kambuh. Kemudian dari TikTok juga ya, banyak sekali yang menungguin live aku karena mereka pengen curhat, mereka pengen minta solusi. Jadi buat kalian nih yang belum tahu nama TikTok aku, bisa di follow sekarang juga karena di sana aku tuh sering live, langsung tanya jawab, interaksi secara langsung dengan aku. Boleh ke TikTok aku ya di 08od21. Jadi kita bisa sharing ya. Biasanya itu aku live-nya sekitar 1 jam. Nah, kenapa sih asam lambung ini sering kambuh? Apa sih yang terjadi? Nah, beberapa minggu, beberapa bulan kita tuh udah bisa melakukan aktivitas normal sebagaimana mestinya. Tapi minggu ini tuh banyak, ada lebih dari 10 orang yang ngechat aku ya. Yang ngechat aku dari Instagram, TikTok, YouTube juga ada. Asam lambung itu tiba-tiba kambuh dan sensasinya itu ada yang beragam ya. Ada yang sesak, ada yang berdebar-debar, ada yang sendawa, ada yang tiba-tiba lemas, tak bertenaga, ada yang kebas-kebas, sulit tidur, batuk, dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu adalah merupakan sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety. Jadi memang asam lambung ini memang penyakit kecil ya. Jadi setiap orang yang tahu sakit apa, lambung, itu mah bisa sembuh. Karena pasti orang-orang yang belum pernah mengalami ini, mereka pikir cuman mah biasa, cuman lambung doang, ntar juga sembuh. Karena kenapa? Karena orang-orang berpikir lambung itu kan hanya dari makanan. Kalau misalnya dia sakit lambung, berarti dia kurang makan. Itu banyak banget yang mendefinisikan seperti itu. Ternyata kategori asam lambung ini adalah ya, ada beberapa, ada kategori ringan, menengah, dan juga kategori parah. Jadi kita harus hati-hati. Nah, berhubung banyak banget yang kambuh di minggu ini, aku bakal share dan juga akan memberikan wejangan ke kalian ya. Jadi ada beberapa makanan yang wajib banget kalian hindari ya, apalagi kalau lagi kambuh ya, atau mungkin lagi ngalamin banyak sensasi. Aku bakal memberikan beberapa makanan yang wajib banget dihindari. Dan insya Allah besok aku akan buat video Eda in my life ya. Jadi gimana cara aku uap diri aku sendiri kalau misalnya lagi tenggorokan mengganjal, engap. Jadi kita tuh bisa uap diri sendiri, aku bakal lakuin. Jadi kalian wajib banget simak video-video aku ya. Kemudian gimana cara kumur-kumur air garam, nanti aku akan buatin seharian karena besok itu aku libur ya. Nah, jadi lanjut ya. Kenapa sih kita kambuh? Jadi kambuh ini karena dari pola makan. Pertama, misalnya jadwalnya nggak teratur, berantakan. Kemudian menu-menunya, mencoba makanan pedas yang berlebihan, kecut, asam, soda, kafein, itu kalau bisa dikurangi. Kalau misalnya udah sembuh, bukannya nggak boleh, tapi jangan berlebihan.
Kemudian selain itu juga, selain dari makanan, pola tidurnya mungkin begadang karena nonton sesuatu kah, karena mengerjakan sesuatu, ataupun mungkin karena lagi ada yang dikerjain, pokoknya ada aja ya, atau lagi nonton bola. Ini banyak banget terjadi sama laki-laki, makanya tiba-tiba kambuh lagi, tiba-tiba ngerasain sensasi lagi, aduh bun, aku tiba-tiba itu cemas banget, ngap, sendawanya nonstop, ini kenapa ya bun? Jadi sebenarnya itu ada sebab akibat ya. Kalau misalnya kalian kambuh nih, kalian pikir-pikir, aduh apa ya yang aku lakuin, ataupun mungkin oh ya tadi tuh aku nggak dikunyah halus makannya. Dan yang sering terjadi sama aku ya teman-teman, kamu itu karena apa? Pertama itu adalah aku itu makannya porsinya banyak. Jadi aku tuh sampai berpikir dulu, aku pengen banget ngurangin porsi nasi aku pengen ganti buah-buahan atau sayur-sayuran. Tapi aku tuh dari dulu suka banget nasi, jadi aku tuh kalau makan meskipun ikannya atau lauknya sedikit, yang penting nasinya harus banyak ya. Nggak tahu kenapa aku tuh suka banget makan nasi. Nah, jadi yang membuat kita kambuh itu karena hal-hal ya tersebut, atau mungkin kita tidak sadari. Oh ya tadi kan aku makan terburu-buru, nggak dikunyah halus, kemudian habis makan misalnya langsung tidur, ataupun mungkin aku tuh makannya tadi telat dan terlalu banyak atau berlebihan. Itu juga bisa membuat kamu, meskipun baru sekali, tapi kan kalau misalnya kita yang ada riwayat ya, yang riwayat asam lambung, pasti itu bakal ngerasain, karena aku juga pernah ngerasain itu. Ya kemarin kan udah enakan ya, 2 minggu terakhirnya aku udah enakan, kok tiba-tiba kambuh ya. Kenapa? Setelah aku selidiki sendiri, ternyata aku tuh makannya banyak, habis makan tiduran ya, dan mengurangi olahraga ya, atau nggak olahraga sama sekali. Itu juga bisa memicu. Jadi kalau misalnya belum benar-benar pulih, saran aku ya terapkan 3P-nya, dari pola makannya, pola pikirnya, pola hidup sehatnya, tidurnya juga diperhatikan, jangan begadang ya. Mentang-mentang banyak yang dikerjain nih, harus begadang sampai jam 12 misalnya, sampai jam 1, kalau bisa jangan ya. Nah, kalau misalnya lagi kambuh bun, makanan apa saja yang wajib kita hindari? Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi kambuh nih, catat baik-baik. Yang pertama itu adalah roti. Ya, karena biasanya kan, aduh aku tuh males banget sarapan bubur. Memang aku tuh sering banget share roti ya, cemilan yang aman pejong asam lambung. Tapi itu posisi aku lagi pemulihan ya, dan sensasinya itu udah berkurang lagi, nggak kambuh-kambuh, jadi itu boleh. Dan aku tuh biasanya konsumsi roti setelah makan nasi dulu atau tepung Garut dulu. Jadi kalau misalnya kalian tuh lagi sensasinya banyak, lagi berjuang melawan sensasi-sensasi, tapi makan roti kalau bisa dihindari dulu ya. Jadi roti itu karena apa ya, mengandung ragi, tepung, itu juga kurang aman. Meskipun gandum ya, saran aku dihindari dulu ya. Kemudian yang kedua adalah susu. Kenapa susu? Karena susu ini cepat banget memicu naiknya asam lambung. Jadi meskipun aku ini kurus banget bun, tapi kambuh-kambuhan terus, aku pengen minum susu SR. Jadi kalau misalnya kayak masih perih, masih begas, sendawa-sendawa, ataupun mungkin masih hebat sensasinya, jangan dulu minum susu ya, karena itu bisa memicu ya. Kemudian yang ketiga adalah kopi. Nah biasanya nih zaman sekarang itu banyak banget yang jual-jual kopi ya, kopi yang di Grab atau di GoFood dan lain sebagainya. Pengen banget bun lihat teman-teman nih beli, aku juga pengen beli. Nah selagi kambuh jangan ya, mau kopi mahal, kopi dari manapun jangan, karena itu bisa memperparah keadaan kalian ya. Kemudian yang keempat adalah mie. Ada nih teman aku, dia tuh lagi kambuh tapi pengen makan mie. Aku tuh pengen banget makan mie yang pedas biar keringatan, karena katanya lemas banget. Nah jadi saran aku jangan ditiru, ini nggak baik. Mie itu susah dicerna dan itu bisa membuat kita begah, kembung perutnya. Jadi kita bisa memicu lagi dan itu bisa memperburuk keadaan kita. Jadi kalau bisa mie dihindari. Kemudian yang kelima adalah junk food ya, sosis, nugget, meskipun diolah sendiri kalau bisa jangan dulu. Ini kalau misalnya lagi parah-parahnya atau mungkin lagi kambuh-kambuhnya ya. Junk food kalau bisa ya, junk food, burger itu juga kalau bisa dihindari dulu selagi atau lagi kambuh, itu dihindari, stop ya. Jadi boleh nggak bun nyobain sedikit, karena biasanya ya teman-teman, bunda aku mau nyobain sedikit boleh nggak sih, pengen banget deh, boleh nggak? Jangan ya.
Karena aku tuh ngerasain sendiri, karena pada saat aku pemulihan ya, aku minum obat pada saat itu setelah endoskopi itu penyembuhan aku tuh benar-benar menghindari. Jadi aku tuh berani membuat cemilan-cemilannya saat aku mulai enakan gitu ya. Makanya yang aku share itu ya. Kan ada makanan yang pada saat aku pemulihan, pada saat aku berjuang, ada beberapa makanan. Tapi kalau misalnya nasi, boleh, yang penting dikunyah halus, menu-menunya juga diperhatikan. Yang aku larang di sini ya, ataupun mungkin yang wajib hindari itu kayak cemilan-cemilan yang ya yang masih bisa lah makan konsumsi yang lain, jangan yang itu gitu loh. Yang penting nasi itu padat, jadi bisa mengenyangkan dan itu bagus untuk kita, tapi porsinya kecil ya, porsinya kecil tapi dikunyah halus dan sering ya, agar cepat pemulihannya. Nah kemudian selain mie, apalagi mau mie ayam, mau mie Korea, mau mie Cina dan lain sebagainya, jangan dulu kalau bisa. Kemudian yang keenam itu bakso, kalau bisa jangan dulu. Bakso ini dikenal mengandung lemak yang tinggi, daging-dagingan yang lemak itu jangan dulu lah ya. Kalau mau konsumsi daging, pengen banget daging bun, cari daging yang rendah lemak. Tapi aku tuh kurang suka dagingnya, jadi aku tuh selama pengobatan, pemulihan, masih kambuh, aku tuh konsumsinya kebanyakan ikan sama ayam. Telur pun hanya putihnya ya. Jadi telur juga ini wajib dihindari kalau misalnya lagi kambuh-kambuhnya, boleh makan tapi kuningnya itu dihindari atau dihilangkan aja ya, jangan dimakan, putihnya aja. Kalau misalnya kalian pengen rebus, ambil putihnya aja, kasih sedikit kecap sama nasi putih, itu juga udah enak kok ya, sedikit kecap aja ya. Kemudian tambahkan sayur bening, putihnya nggak usah, kuningnya nggak usah maksud aku. Kemudian yang ketujuh adalah kayak buah-buahan yang asam, tomat ya, selain tomat juga jeruk, kemudian salak itu kurang baik, duren, nangka, itu juga jangan ya, karena itu bisa memicu banget naiknya asam lambung. Aku tuh teman-teman kalau di kantor lagi musim salak ya, lagi musim bagi-bagi salak, aku tuh cuman taruh aja di meja. Karena kenapa ya, aku tuh sebenarnya suka salak tapi nggak antusias. Kenapa? Karena aku tuh takut, meskipun perut aku udah enakan, cuman kadang suka parno sendiri. Jadi kalau misalnya dikasih sama orang, ambil aja bawa pulang, karena anak sama suami itu mereka suka banget ya. Kemudian nanas juga kalau bisa dihindari. Nah untuk sayur-sayuran yang wajib banget dihindari itu adalah seperti kol sawi putih, kemudian kembang kol juga, jagung itu juga susah dicerna ya. Dan juga kangkung kalau sama aku pada saat itu sih aku pernah coba, nggak ada masalah, selagi aku tuh masaknya tuh sampai lodoh gitu loh, sampai matang banget, kemudian aku kunyah banget sampai halus. Kalau sama aku tuh sih nggak masalah ya. Kemudian ubi jalar aku juga kurang cocok, singkong kalau misalnya kalian nggak cocok ya dihindari dulu. Jadi memang makanan ini sih cocok-cocokan ya, tapi saran aku kalau misalnya kalian gak berani jangan dipaksakan ya, karena aku tuh sharing setelah aku coba. Tapi kalau kalian penasaran, bunda aku penasaran pengen nyoba, kira-kira aman gak ya, cocok gak ya sama aku, boleh silakan. Nah kemudian selain itu juga perhatikan pola tidurnya, pola makannya. Pola makan ini bukan saja menu-menunya, jam-jamnya juga diperhatikan. Jangan nunggu perut sampai kerucuk-kerucuk banget baru makan ya, jangan. Jadi itu adalah makanan-makanan yang wajib kita hindari. Kemudian kayak buah-buah stroberi, pokoknya yang berbau asam ya, cempeda itu juga, ketan itu juga harus dihindari dulu kalau misalnya lagi di kambuh. Selain itu juga kayak nasi keras, nasi goreng, kalau bisa itu dihindari dulu. Kalau mau buat nasi goreng dari owat, dari nasi juga boleh, tapi kalau bisa yang lembek-lembek aja ya. Bunda banyak banget pantangannya, terus apa dong yang harus kita makan? Nah pada saat aku kambuh nih teman-teman, apa yang aku makan? Aku tuh menghindari roti. Aku lihat teman-teman aku makan roti, aku itu cuman kayaknya enak deh, aku harus sembuh nih gitu ya, agar aku juga bisa makan itu, karena kayak gitu ya. Nah jadi yang harus dimakan adalah nasi putih, tapi masaknya agak lembek, pakai sayuran bening-bening kayak sayur bayam ya, kasih wortel, itu enak kok ya teman-teman. Aku tuh biasanya kasih wortel, kasih timun itu bagus banget untuk lambung ya. Kemudian selain itu juga ikan ini diapain aja boleh, tapi jangan yang pedas-pedas ya. Mau dipanggang, dikukus, direbus. Kalau mau digoreng pakai minyak yang aman, tapi aku tuh
pada saat itu jarang banget gorengnya. Kalau goreng pun aku pakai minyak zaitun atau minyak vinaigrette, itu bagus. Nah kemudian dipanggang boleh, kemudian ayam juga boleh ya, tapi itu dia perhatikan cara mengolahnya. Selain itu juga minumannya, kalau minuman yang manis apa aja, aku tuh sering banget bikin teh jahe. Teh jahe ini maksudnya aku tuh ambil air panas atau air hangat, kemudian aku tambahkan 1 siung jahe atau 1 iris atau 2 iris jahe, aku geprek sedikit, kemudian aku tambahkan madu. Kalau nggak ada madu aku tambahkan gula aren. Itu enak, bisa enakan di lambung kita ya, anget di perut kita ya, di badan itu jadi anget gitu. Nah dan itu menurut aku bagus, tapi aku tuh selalu konsumsinya setelah makan karena aku tuh gastritis ya, ada peradangan teman-teman. Nah kalau kalian mau konsumsi kunyit boleh, tapi setelah makan juga boleh, pagi boleh, sore, pagi sore juga boleh ya, sesuai dengan kondisi kalian. Nah tapi kalau misalnya lagi males banget nih mau buat ramuan, stok aja nih madu Zsmax. Madu Zsmax ini bagus banget ya, membantu aku juga pada saat itu, cuman karena mahal banget harganya 145.000, jadi ya menurut aku ini lumayan sih menguras kantong. Apalagi ini kan cuman 1 botol ini nggak sampai seminggu dikonsumsinya, karena 3 kali sehari itu cepat banget habisnya, kadang 5 hari udah habis. Beli lagi 145.000, aku udah beli 9 botol, coba berapa. Tapi karena aku pengen sembuh ya aku beli ya, sambil memperhatikan makanannya ya, kemudian minumannya, tidurnya, pikirannya juga harus dikontrol ya. Jadi nggak boleh stres, istirahatnya yang cukup, jangan cemas-cemas, jangan searching-searching, jangan nonton yang aneh-aneh ya. Jadi semua itu 3P-nya disertai dengan aktivitas kita yang positif ya, agar cepat juga pemulihannya. Dan wajib melakukan olahraga ringan, berjemur di pagi hari atau di matahari pagi, boleh jalan sore. Aku tuh biasanya pulang kerja juga jalan, yang penting keluar keringat. Habis itu istirahat sejenak, mandi air hangat, baru balurin badan dengan minyak aromaterapi. Setelah itu makan ya, habis makan bisa dengerin relaksasi ya, santai, biar kita tuh nggak selalu tegang ya, jangan begadang juga. Jadi itu adalah saran aku kalau misalnya yang minggu ini banyak yang kambuh semangat, jadi harus introspeksi diri, kenapa ya aku tiba-tiba kambuh. Itu pasti ada yang kalian lakukan ya, atau kesalahan, ataupun mungkin kalian mau datang bulan. Karena kalau aku tuh datang bulan ada-ada aja hormonnya ya, jadi hormon itu kayak nggak stabil gitu, kadang perut aku nggak enak, kadang mood aku tuh naik turun kayak gitu ya. Jadi ya namanya kita perempuan, kata dokter itu hormon, dan itu nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, cukup sekian caraku kali ini. Semoga yang lagi kambuh cepat sembuh ya, dan terapkan terus 3P-nya dan olahraganya, pola hidup sehatnya, pikirannya dikontrol, tidurnya jangan begadang. Semoga lekas pulih lagi, sehat kembali, dan bisa beraktivitas kembali ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih selalu menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.